Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Karnadi Akbar, NIM 2017 04300077. Pada mata kuliah Kebang Sentralan ini akan membahas mengenai pengelolaan cadangan devisa di Bank Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pengelolaannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu cadangan devisa. Cadangan devisa didefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu dengan tujuan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran dalam rangka stabilitas moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Manfaat cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan dapat juga dipergunakan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran, dan cadangan devisa biasanya berupa kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang mudah diperjualbelikan seperti emas dan tagihan-tagihan lainnya. Adapun komponen dari cadangan devisa, yang pertama adalah emas moneter atau monetary gold. Monetary gold adalah persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas moneter berupa emas batangan dengan persyaratan internasional tertentu seperti emas murni dan mata uang emas yang berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua ada Special Drawing Rights atau SDR. SDR ini dalam bentuk alokasi dana dari Moneter Internasional atau IMF, yakni suatu fasilitas yang diberikan oleh IMF kepada anggotanya dengan tujuan menambah likuiditas internasional. Yang ketiga ada Reserve Position in the Fund atau RVF, merupakan cadangan devisa dari suatu negara yang ada di rekening IMF. Yang keempat ada valuta asing atau Foreign Exchange. Valuta asing berupa uang kertas asing, surat berharga, derivatif, dan yang terakhir adalah tagihan-tagihan lainnya. Tagihan lainnya merupakan jenis terakhir yang mencakup tagihan yang tidak termasuk ke dalam kategori tagihan di atas. Adapun tujuan dari kepemilikan cadangan devisa, yang pertama sebagai alat kebijakan moneter, yang kedua memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar, yang ketiga membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban, membiayai transaksi yang tercatat di dalam negeri maupun di dalam neraca pembayaran, menunjukkan adanya aset kekayaan dalam bentuk external asset, dapat dipergunakan apabila negara mengalami keadaan darurat. Yang terakhir adalah merupakan salah satu sumber investasi. Pengelolaan cadangan devisa pada Bank Indonesia terdiri dari yang pertama adalah tujuan dan prinsip pengelolaan cadangan devisa. Pengelolaan cadangan devisa menurut IMF adalah suatu proses yang memastikan adanya cadangan devisa yang siap pakai dan dikuasai oleh otoritas moneter untuk memenuhi berbagai tujuan seperti pembiayaan dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor yang berpengaruh terhadap strategi pengelolaan cadangan devisa. Dalam hal ini terdapat dua faktor. Yang pertama, kecukupan cadangan devisa, dan yang kedua adalah komposisi mata uang cadangan devisa. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan devisa, pengelolaan cadangan devisa di Bank Indonesia memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang bertujuan untuk memanajemen atau mengurangi risiko-risiko yang dihadapi oleh satu negara dalam bidang kebijakan moneter. Manajemen risiko bertugas untuk meminimalisir risiko seperti business risk, consequential risk, dan reputational risk. Pada pengelolaan cadangan devisa ini, manajemen portofolio atau investasi sangatlah penting, di mana Bank Sentral dapat manajemen portofolio sebagai upaya untuk optimalisasi kegiatan investasi tergantung dari besarnya kewajiban internasional, biayanya,
atau biasanya membagi cadangan devisa dalam beberapa sub-portofolio yang disesuaikan dengan tujuan pengelolaan cadangan devisa. Adapun kerangka kelembagaan dalam pengelolaan cadangan devisa pada Bank Indonesia yang menyangkut pengaturan organisasi pengelolaan cadangan devisa yang terdiri dari struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, wewenang pengambilan keputusan. Pengelolaan cadangan devisa juga dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi, di mana sehubung dengan transparansi pengelolaan cadangan devisa, IMF telah mengeluarkan semacam Code of Conduct. Terima kasih. Inilah presentasi singkat dari saya pada mata kuliah Bank Sentralan.